Hari ini kita lanjut ya bahas tentang antropologi Alkitab dengan subtema pertimbangan manusia. Hanya makhluk manusia yang memiliki kemampuan tinggi untuk mempertimbangkan segala sesuatu dalam keputusan dan tindakan-tindakannya. Jadi konsekuensi memiliki kehendak bebas tentunya manusia bisa memilih ya. Manusia bisa mempertimbangkan sesuatu dalam keputusan dan tindakan-tindakannya. Jadi apa yang dimiliki dan dialami seseorang hari ini hampir seluruhnya adalah dampak, hampir seluruhnya adalah buah dari pertimbangan hidup masing-masing individu. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita belajar dari bahkan kita harus ya, harus belajar dari keadaan Lucifer ya. Keadaan Lucifer yang rusak, yang jatuh karena hasil dari pertimbangannya. Nah, bicara pertimbangan, pertimbangan itu apa sih? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Pertimbangan itu apa? Itu Pak membandingkan opsi gitu. Ya, membandingkan pilihan ya. Jadi Mm. pertimbangan itu proses ya, proses memikirkan dan menilai pilihan-pilihan atau opsi ya sebelum kita membuat satu keputusan ya. Di pertimbangan adalah proses memikirkan dan menilai beberapa pilihan atau opsi sebelum kita memutuskan, sebelum kita membuat pilihan ya. Nah, itu namanya pertimbangan. Lucifer jatuh karena pertimbangannya salah. Adam dan Hawa pun jatuh karena pertimbangannya salah. Malaikat memiliki kebebasan juga ya. Jadi kita punya contoh lengkap ya. Lucifer jatuh, malaikat jatuh, manusia juga jatuh. Kejatuhan Lucifer, kejatuhan malaikat, dan kejatuhan manusia itu menandakan bahwa manusia, malaikat maupun Lucifer itu adalah makhluk yang bebas. Makhluk yang memiliki kehendak bebas untuk memilih, untuk mempertimbangkannya. Di proses memikirkan dan menilai beberapa pilihan atau opsi sebelum sebelum membuat keputusan. Nah, itu namanya pertimbangan. Jadi kita ambil contoh yang ekstrim ya. Kenapa saya bilang ekstrim? Lucifer itu diciptakan sempurna ya. Manusia tidak diciptakan sempurna, tetapi mengalami progresivitas. Maksudnya sempurna dalam konteks yang saya bicara ini adalah perlu mengalami proses. Lucifer itu tidak perlu mengalami proses. Lucifer diciptakan langsung sempurna. Ya, scale 28 ayat 12 ya. Manusia diciptakan mengalami progresivitas. Di mana ayatnya? Kejadian 1 ayat 27. Kata segambar dan serupa malaikat, malaikat. Lucifer dan manusia itu berbeda. Kalau manusia kan selem demut ya. Selem artinya unsur-unsur yang dimiliki manusia juga terdapat pada diri Allah, pikiran, perasaan, dan keinginan atau kehendak bebas yang bisa mencapai kualitas seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Kenapa di ayat 27 nggak ada kata rupanya? Ya karena rupa atau kualitas itu perlu diusahakan manusia itu sendiri. Berbeda dengan Lucifer.
kata segambar dan serupanya itu kotem dan toknit ya. Kotem itu menunjuk pada satu bentuk ya, satu bentuk pengukuran yang sudah sempurna. Jadi dikunci dalam kesempurnaan. Nah, inilah alasan, salah satu alasan ya kenapa Lucifer itu tidak bisa diampuni. Bukan karena Allah yang tidak bisa mengampuni, tapi Lucifer sudah tidak bisa berubah. Sudah rusak parah ya. Kerusakannya itu membuatnya tidak lagi bisa mengabdi kepada Allah ya. Dia mau menyayangi yang maha tinggi. Jadi Lucifer itu punya kehendak bebas Kak? Ya tentu saja punya ya. Jadi bukanlah seperti benda mati yang dapat di remote control ya. Guna mengatur atau menguasainya. Enggak. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu memiliki kehendak bebas. Makhluk yang rohnya berasal dari Allah ya. Ya memang tidak semua makhluk kan hewan itu. Apakah hewan punya roh? Hewan itu punya unsur kehidupan, tetapi tidak memiliki unsur kesadaran dan tidak memiliki unsur keabadian. Kalau manusia memiliki unsur kehidupan, unsur kesadaran, dan unsur keabadian. Hewan nggak punya. Jadi kejadian 2 ayat 7, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah itu yang dihembuskan itu nismat hayim ya. Nismat hayim, roh yang dihembuskan itu apa? Kesadarannya. Kesadaran dan kekekalan. Jadi bukan hanya unsur kehidupan, tapi ada unsur kesadaran dan unsur keabadian atau kekekalan ya. Jadi malaikat yang jatuh itu ya karena malaikat membuat pertimbangan yang salah, mengikuti Lucifer ya. Lucifer yang jatuh pun juga karena membuat pertimbangan yang salah. Jadi dengan adanya Lucifer yang jatuh, malaikat yang jatuh, dan manusia yang jatuh, ini menunjukkan bahwa oknum ya, oknum-oknum ini tidak mengabdi kepada Allah, tidak taat ya, tidak dengar-dengaran kepada Allah. Mereka memberontak kepada Allah, penciptanya. Jadi keadaan Adam dan Hawa yang harus keluar dan terusir dari Taman Eden itu juga buah dari pertimbangannya. Tuhan kan udah bilang ya, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan. Asal jangan yang ada di tengah itu, yaitu buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Sebab jika kamu makan, pastilah engkau akan mati. Tuhan sudah kasih peringatan, Tuhan memberikan rambu, tetapi Adam dan Hawa tidak memperdulikannya, mengabaikannya, menganggap enteng ya, tidak dengar-dengaran, tidak taat kepada Allah. Nah, ini pertimbangan yang keliru ya. Padahal udah ada tadi ya, pertimbangan itu kan proses ya, proses memikirkan ya, memikirkan, menilai beberapa pilihan ya. Ada buah dari pohon kehidupan yang menggambarkan Tuhan, ada buah pohon pengetahuan baik dan jahat menggambarkan roh jahat, setan ya. Lebih tepat setan ya, menggambarkan setan. Pohon kehidupan Tuhan, pohon pengetahuan baik dan jahat itu setan, iblis, Lucifer. Ini kan pertimbangan ya, proses memikirkan ya, proses menilai beberapa pilihan sebelum membuat keputusan. Ya, tapi karena Adam dan Hawa memilih ya bergaul dengan iblis, sehingga apa yang dikatakan iblis mereka dengar. Dengan demikian kita harus sadar ya betapa besar peran pertimbangan
setiap individu dalam menentukan nasib atau takdirnya. Betapa sering kita mengalami masalah-masalah atau kesukaran-kesukaran hidup karena pertimbangan kita salah. Tentu bukan hanya Nah, ini susahnya ya. Yang dimaksud pertimbangan-pertimbangan yang salah adalah segala sesuatu yang merugikan kerohanian kita. Jadi meskipun itu menguntungkan bagi kita secara jasmani, secara kebutuhan ego ya, kebutuhan aku, tetapi kalau itu merugikan kerohanian, nah itu pertimbangan yang salah. Pertimbangan yang salah. Masalahnya ya, kalau dampaknya, konsekuensinya, akibat dari pertimbangan yang salah yang kita alami itu, kita terima di bumi ini, maksudnya tidak ada keabadian, tidak ada kekekalan. Setelah kita hidup ini ya udah, kita mati, nggak ada kehidupan lagi gitu. Itu nggak masalah. Kita mau hidup bagaimanapun nggak salah ya. Tidak menjadi masalah. Tetapi masalahnya di balik kehidupan ini ada kehidupan lain. Dan itu keabadian. Nah, masalahnya pertimbangan kita hari ini itu menentukan keadaan kita di kekekalan nanti. Itu masalahnya. Pertimbangan yang salah kalau hanya berakibat atau kita alami dalam hidup kita di dunia itu ini bukan masalah besar. Tapi masalahnya sekali lagi. Tapi kalau akibat dari pertimbangan yang salah tersebut harus kita telan di dalam kekekalan atau keabadian, maka ini menjadi masalah yang betul-betul dahsyat. Sama seperti zaman Nabi Nuh yang meneriaki orang-orang untuk bersiap-siap sebentar lagi air bah akan datang. Apa yang mereka apa yang mereka dengar dari Nuh dianggap sepele. Mereka mentertawakan Nuh ya. Tidak mungkin ada air bah gitu kan. Alam alam ini aja baik-baik aja tidak menunjukkan tanda-tanda. Tapi nyatanya kan air bah datang ya. Dan mereka semua yang mengabaikan peringatan Nuh akhirnya binasa. Nah, ini kan penyesalan ya. Penyesalan yang betul-betul tragis ya. Kalau dampaknya hanya di bumi ini itu nggak masalah. Artinya nggak ada kehidupan lain selain di bumi ini. Tapi masalahnya ada kehidupan lain di bumi setelah dunia ini berakhir, yaitu kehidupan di langit baru, bumi baru. Nah, ini menjadi masalah yang betul-betul dahsyat ya, benar-benar dahsyat. Alkitab sendiri mengatakannya, kalau manusia tidak dibangkitkan, bukan masalah. Tetapi kalau ada realitas kebangkitan, kenyataan akan kebangkitan, maka ini menjadi masalah yang sangat besar. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Kita baca ya, 1 Korintus 15 ayat 32 dan Daniel 12 ayat yang kedua. 1 Korintus 15 ayat 32 dan Daniel 12 ayat 2. Siapa mau baca silakan.
Pak, saya baca Daniel 12 ayat 2. Oke, boleh, silakan. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat kehidupan yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ya, jadi semua orang yang telah mati mendahului kita akan dibangkitkan. Sebagian untuk menerima kehidupan kekal, sebagian lain menerima kehinaan dan kebinasaan kekal. Maka hal mengenai kekekalan ini nggak bisa kita garap sembarangan ya. Usaha kita nggak bisa setengah-setengah. Kita harus ekstrim. Nah, kalau saya bilang ekstrim, bukan berarti saya menaikkan standarnya, tidak. Justru ini standar ya. Ini KKM-nya ya. Bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan. Murid Yesus pun bertanya kepada Yesus, kalau begini siapa yang diselamatkan Tuhan? Tuhan Yesus jawab, berjuanglah. Banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, sekarang kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-12, silakan. Ayat yang ke-32, silakan. Saya boleh, Pak. Ya, silakan. 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Iya, itu sesuai dengan ini ya. Kalimat yang relevan di zaman ini, YOLO ya. You only live once. Ya udah hidup aja sesuka kita. Hidup ini cuma sekali, bro, gitu kan. Wah, dia nggak tahu ya. Di balik kehidupan ini ada keabadian. Celakalah orang yang salah dalam mempertimbangkan. Kenapa salah pertimbangannya? Karena pikirannya bukan dari firman. Dia tidak bisa menembus kerohanian. Dia tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Makanya ya, orang kalau udah terlalu duniawi ya, dengar firman Tuhan pun dia tidak merasa itu sebagai peringatan atau teguran. Dia hanya menganggap itu sebagai kata-kata angin lalu ya, atau seperti quote gitu ya. Tidak diindahkan, diabaikan. Jadi menjadi duniawi itu cukup membuat orang binasa. Cukup. Roma 12 ayat 2 di situ dikatakannya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, nous pikiran, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Jadi bukan kurang kerjaan saya ngajak teman-teman kita belajar setiap hari Senin, dan saya pun tidak memaksa begitu ya. Tapi ini demi keselamatan jiwa kita masing-masing dan orang-orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, keluarga, orang deket ya. Masa kita mau masuk surga sendirian kan? Kan nggak mungkin ya. Kalau orang sudah kenal kebenaran pasti terbeban dengan jiwa-jiwa di sekitar dia. Ya seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 32 ya. Kalau orang mati nggak dibangkitkan, ya udah. Kita terserah kejar keinginan, mau apa? Mau jadi kaya, terserah. Mau apa lagi? Sebab besok kita udah nggak ada dan nggak ada kehidupan lain. Kita mempercayai firman tuh bukan seperti kita berjudi ya. Jadi kayak, aduh ada nggak ya kehidupan setelah kematian? Jadi kita masih bimbang gitu.
Kalau misalnya nggak ada, waduh, saya kehilangan kesempatan untuk menikmati dunia ini gitu kan. Nah, gini, nih, ini salah salah kaprahnya orang ya. Dia mengira bahwa ikut Tuhan itu artinya nggak boleh nonton di bioskop, nggak boleh jalan-jalan, cuma bolehnya berdoa gitu ya. Enggak. Tetapi prinsipnya, apapun yang kita lakukan, yang kita senangi, Tuhan juga ikut senang. Kalau Tuhan tidak ikut menikmatinya, nah itu berarti salah. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya Bapa, itu salah. Dosa ya. Dosa kan hamartia ya, meleset. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah itu dosa. Dan orang menyangka bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada kebahagiaan. Padahal ya, kalau orang betul-betul menghidupi ya, melakukan kebenaran firman, dia tidak lagi terikat oleh apapun dan siapapun. Kebahagiaannya tidak digantungkan atau tidak tergantung pada apapun dan siapapun. Sementara orang-orang dunia menggantungkan kebahagiaannya atas dasar materi, atas dasar kepemilikan, atas dasar orang ya. Nanti kalau barangnya hilang, kebanjiran gitu ya, lenyap gitu ya, udah senangnya hilang. Makanya Tuhan Yesus bilang damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang dunia tawarkan kepadamu. Apa bedanya damai yang dari dunia dengan damai yang dari Tuhan? Damai yang dari dunia itu sementara. Damai yang dari dunia itu dari luar ke dalam ya. Kalau sesuatu itu hilang dari kita atau sesuatu itu pergi meninggalkan kita, hilang damainya. Kalau keadaannya berubah, hilang damainya. Tapi kalau damai yang dari Tuhan, dari dalam keluar ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Damai yang dari Tuhan. Dia mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Nah, kita mesti belajar banyak dari Ayub ya. Bayangkan Ayub orang perjanjian lama ya. Ditinggalin istrinya, anaknya meninggal, hartanya habis, kena sakit. Wah, udahlah. Lengkap penderitaan dia. Tapi Ayub masih bisa menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah namamu Tuhan. Ini luar biasa. Nah, kita belajar untuk memiliki kebiasaan. Senangnya kita itu dapat dari kalau kita belajar firman, kita ngerti. Kalau kita ngelakuin firman, kita senang. Nah, itu. Kita belajar itu aja. Sama seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus ya, dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau disederhanakan gini, bahagiaku, puasku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bahagianya, puasnya, cukupnya itu. Senangnya itu melakukan kehendak Bapa. Ya tadi ya, orang nggak bisa ngerti ini karena pikirannya salah ya. Pikirannya salah didapat dari konsep dunia, jadi pertimbangannya salah. Jadi nggak ada jalan lain, tidak ada opsi lain selain kita belajar mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Pak, kalau berdoa aja bisa Pak? Nggak bisa lah. Berdoa itu pilar juga ya. Berdoa, belajar firman, ya, berkomunitas, bergereja. Nggak bisa ditawar tiga ini.
Jadi kalau pertimbangan hidup kita salah, nah ini akan menentukan nasib kekal kita. Maka kita harus betapa harus benar dan tepat atau akuratnya pertimbangan kita. Gimana caranya pertimbangannya supaya tepat, supaya akurat? Akurat di sini bukan hanya baik ya, bukan hanya berdasarkan standar umum ya, bukan. Tetapi sesuai nggak dengan pikiran perasaan Allah? Menyenangkan hati Bapa nggak? Kata sempurna dalam bahasa aslinya teleios, artinya tepat sasaran, mencapai tujuan, lengkap, utuh. Nah itu sempurna ya yang dalam Matius 5 ayat 48 ya. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dalam teks aslinya teleios, artinya tepat sasaran, berfungsi sesuai fungsinya, lengkap utuh. Nah, pertimbangan kita itu sangat dipengaruhi oleh apa? Sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Sangat dipengaruhi oleh apa? Pendidikan. Lingkungan dan pendidikan ini yang ngebentuk kita. Tentu pendidikan di sini bukan bukan pendidikan formal saja ya, tetapi terutama atau pertama-tama adalah pembelajaran kita akan kebenaran firman. Dan lingkungan kita bukan lingkungan sembarangan ya. Bertemanlah dengan siapa saja. Bertemanlah seluas-luasnya. Pertemanan itu bisa seluas-luasnya. Tapi kalau bersahabat, itu dengan orang yang takut Tuhan. Apa bedanya sahabat sama teman? Kalau berteman itu say hello ya, senang-senang udah terus ngilang gitu ya. Tapi kalau bersahabat ada tukar pikiran, ya. Ada pemberian nasihat, ada saling menopang, ada saling memberi, saling berbagi beban. Nah itu sahabat. Jadi pertemanan bisa seluas-luasnya, tetapi bersahabatlah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini tidak bisa tidak. Jadi bukan berarti kita belajar firman seperti ini membuat kita semakin jadi eksklusif. Kita menutup diri rapat-rapat dari dunia. Tidak. Pertemanan itu seluas-luasnya, tetapi bersahabatlah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, makanya saya buat nih lingkungannya, circle-nya. Apa tuh? Liseum. Teman diskusi, teman ngobrol, teman curhat. Nah ini, Liseum gitu. Tapi teman kita ya berteman sama siapa aja. Tapi deket ya sama yang belajar firman. Kalau kita kalau kita bersahabat dengan orang yang nggak takut Tuhan, kita lagi ada masalah terus nanya ke teman, yang dikasih tahu itu pertimbangan yang salah, bukan pertimbangan yang benar. Kalau sama-sama belajar firman kan pengertiannya sama-sama diisi kebenaran firman kan. Jadi apa yang dikasih tahu diberikan nasihatnya itu sesuai gitu dengan firman yang sudah dipelajari. Mungkin kita udah tahu tapi kita lupa dengan firman itu. Nah, teman kita ngingetin gitu. Jadi pertimbangan kita itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan lingkungan. Apa yang paling mempengaruhi kita, yang paling sering kita lihat, yang paling sering kita dengar. Karena mata dan telinga ini jendela jiwa. Itulah sebabnya kesempatan yang ada harus kita gunakan untuk memenuhi pikiran kita dengan kebenaran, agar pertimbangan kita tidak didasarkan cara berpikir manusia di sekitar kita yang tidak mengerti nilai kekekalan.
di dalam waktu yang Tuhan kasih ya, kesempatan yang masih Tuhan kasih sama kita sampai hari ini, itu memuat kesempatan ya. Nah, kesempatan ini diibaratkan seperti kendaraan. Kendaraan yang membawa kita kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah atau kepada yang lain. Jadi kesempatan itu kayak kendaraan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk belajar firman seperti ini. Nah, maka kita buka ya dalam Efesus 5 ayat 16 ya. Kita buka ya. Siapa sudah dapat silakan. Efesus 5 ayat 6 ya, Pak? Ya, Efesus 5 ayat 16. Oh, 16. Pergunakanlah Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. ya. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan dunia ini semakin baik atau mengajak jemaat berdoa, dunia ini semakin baik, itu bertentangan dengan Alkitab. Alkitab katakan dunia semakin jahat. Tidak bisa tidak bisa dicegah. Maka karena dunia semakin jahat, nah kita harus semakin ekstrim, semakin radikal ke Tuhan. Kalau nggak kita terbawa arus, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, masalah kita nggak tahu ya, kapan kuota hidup kita ini akan berakhir. Mungkin hari ini, mungkin besok, atau seminggu lagi, atau 2 minggu lagi, atau setahun lagi, tidak ada yang tahu. Nah, maka saya tertarik dengan perkataannya Frater Tapa ya. Frater Tapa dia bilang ini, memento mori. Memento mori. Artinya, ingatlah hari kematianmu. Karena itu bisa datang menjemput kita setiap saat. Nah, maka ada perkataan Gandhi yang terkenal ya. Kalau nggak salah ini perkataan Gandhi ya, kalau nggak salah ya. Dia bilang gini, hiduplah seolah besok kamu akan mati. Hiduplah seolah besok kamu akan mati. Kita bisa hidup hari ini aja udah bersyukur. Kita masih hidup besok aja, itu pun anugerah Allah. Itu kesempatan. Itu waktu yang Tuhan kasih. Efesus 5 berkata ya, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Nah, kata waktu dalam bahasa aslinya dalam Efesus 5 ayat 16, itu dari kata kairos. Kairos. Kata waktu dalam Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata waktu dalam Efesus 5 ayat 16, dalam teks aslinya adalah kairos. Kairos adalah momentum, kesempatan. Contohnya apa? Ya kayak gini. Pertemuan seperti ini, pertemuan belajar firman Tuhan, ini kairos. Ini momentum, ini kesempatan kita untuk semakin mengerti kehendak Allah. Tapi ini kan sifatnya pertimbangan ya. Kita bisa milih ikut, bisa milih enggak gitu kan. Jadi Tuhan Tuhan memakai berbagai cara ya untuk mendewasakan kita. Tetapi kalau kita tidak memberi diri, memberi waktu kita untuk belajar firman Tuhan, segala sesuatu yang terjadi pada kita dalam hidup kita, kita sulit mengerti apa maksud Tuhan di dalamnya. Nah, bukannya kita sering dengar ya, Roma 8 ayat 28 nih. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia kan. Tapi kadang ayatnya dikorting, dipotong ya. Allah turut bekerja.
untuk mendatangkan segala kebaikan. Udah dipotong ayatnya. Padahal lanjutannya bagi orang yang mengasihi dia gitu ya. Itu dipotong ya, di korting ya. Penting loh. Kenapa? Bagi orang yang mengasihi dia tuh apa? Orang yang mau dibentuk Tuhan. Orang yang mau diproses Tuhan. Orang nggak mau dibentuk Tuhan, nggak mau diproses Tuhan. Dia juga nggak ngerti apa maksud kejadian masalah yang terjadi dalam hidupnya. Yang padahal memuat maksud dan didikan Tuhan. Jadi waktu itu ibarat kendaraan ya, sekali lagi. Yang bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan di sini lebih tepat digunakan kata diarahkan ke tujuan yang benar ya. Diarahkan ke tujuan yang benar. Sebab waktu ini terus berjalan. Rusak itu autopilot ya. Rusak itu autopilot. Tapi untuk mengerti kehendak Tuhan dan berkenan di hadapannya. Itu perjuangan yang memakan seumur hidup kita. Kalau seorang olahragawan aja, dia nggak bisa disebut olahragawan ya. Kalau dia nggak berlatih dengan keras setiap hari. Bahkan selama 8 jam atau bahkan lebih dari itu.